Nah, Pak Putra, untuk memulai Ya, nih, gitu ya, untuk ya. memulai. Sebetulnya seorang putra lengkong nih, gitu, yang sudah cukup matang, malang melintang di dunia pertraineran, gitu ya. Siapa sih nggak kenal Pak Putra? Kalau di dunia trainer pasti kenal Pak Putra. Nah itu Di dunia persilatan ya, Mbak Lucy apa ya, yang Pak dunia persilatan. di dunia Dunia di dunia persilatan, apa sih yang KO. Pak Putra iya. Apa yang Pak Putra rasakan, Pak? Apa yang Pak Putra alami, dari sisi finansial gitu ya, di dalam bisnisnya Pak Putra saat ini? Boleh sharing nggak, Pak? Supaya teman-teman juga dapat dapat, insight gitu kali. Oh, oke, baik. Yang Mhm, dilakukan saat mhm, ini tentunya sudah terjadi perubahan, sudah terjadi shifting dari sebagai seorang pembicara yang biasanya melakukan roadshow atau keliling memberikan training atau pelatihan, itu kan kita biasanya lakukan secara offline, jadi tatap wajah langsung. Nah, di mhm, kondisi new normal ini, minjam istilahnya Mbak Lucy, di mhm. kondisi situasi new normal seperti saat ini, itu mengharuskan kita tidak lagi tatap muka, tetapi bagaimana untuk melakukan pelatihan, seminar, workshop, ataupun coaching lewat metode online. Seperti yang kita lakukan saat ini di IG Live. Nah, jadi mau tidak mau, karena tuntutannya seperti itu, mau tidak mau, kita para trainer, pembicara seminar, speaker, mau tidak mau juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti itu. Akhirnya, kita lakukanlah untuk metode-metode pembelajaran, training, seminar lewat online. Seperti itu, Mbak Lucy. Oke, oke. Jadi Bapak, mulai dengan online. Tapi kan nggak gampang tuh ya, Pak, gitu, apa untuk langsung dapat penghasilan dari online ini gitu, Pak. Gimana tuh ceritanya? Karena kan, eee, perlu cepet nih ya, gitu ya, biasanya dapat penghasilan sekian, kemudian ketika tidak mendapatkan penghasilan seperti yang dibutuhkan, kalau punya tabungan itu syukur sekali gitu, kita masih bisa bertahan. Ya. Tapi kan kadang-kadang, gimana nih menyiasati agar tetap ada uang masuk gitu, yang cukup untuk sehari-hari, sementara situasinya sudah sangat berubah. Itu apa yang Pak Putra lakukan, Pak? Oke, baik Mbak Lucy. Jadi teman-teman dan Mbak Lucy, kalau kita ngomong tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita di kondisi situasi seperti begini, itu kan ada dua aspek. Satu, Mhm, kita berusaha untuk bisa meningkatkan omset kita, atau kita bagaimana muter otak, bagaimana mencari penghasilan buat kita. Dan aspek yang kedua itu adalah bagaimana kita mengelola keuangan dengan bijak, dalam artian kalau bisa ngirit, ya ngirit. Nah, jadi kita mulai dulu satu persatu. Jadi aspek yang pertama itu bagaimana caranya supaya kita bisa menambah income atau bagaimana kita bisa memperoleh income. Nah, jadi nanti saya akan cerita. Jadi di sini akan ada dua tokoh, saya dengan istri saya. Jadi bukan cuma saya sendiri. Karena sebagai rumah tangga itu dua-duanya saling bekerja sama melengkapi. Nah, saya cerita yang saya dulu, setelah itu saya akan cerita tentang apa yang dilakukan oleh istri. Nah, mhm, jadi mhm, kalau dalam situasi atau kondisi seperti saat ini, kalau kita beralih kepada training, seminar online, nah, yang perlu kita siasati adalah, kan tidak mungkin kita hanya sekedar, oh oke, kita pasang brosur, kita buat flyer, dan lain sebagainya, kemudian kita distribusi kepada apa namanya orang-orang di luar sana. Nah, kadang-kadang kita perlu siasati bahwa yang bisa kita lakukan itu adalah kita lihat kembali. Kalau kita punya list, kalau kita punya database, nah kita buat list atau dari database tersebut kita buat list mana yang prioritas atau mana yang utama, klien-klien atau prospek yang utama. Nah, kita mulai bekerja dari situ. Jadi jangan semuanya kita cuma sekedar email blast atau WA blast dengan harapan menyangkut. Karena ini kondisi yang agak beda. Kalau makanan, industri makanan menawarkan produk, Anda blast, mungkin orang tertarik. Tapi kalau training, orang akan harus melihat dulu manfaatnya. Terus siapa yang membawakan training ini? Nah, jadi dari situ mmm, saya mhm, bekerja mhm, lihat, mhm, dari situ saya bekerja lihat kembali siapa sih list potensial, prospek yang potensial, klien-klien mana mhm, yang bisa saya mhm, hubungi dan kemungkinan besar mereka masih punya dana untuk melakukan pelatihan. Nah, mhm, jadi mulai 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 kerjanya dari sana. Bagi teman-teman yang mhm, lain juga, kalau Anda pun sebagai seorang sales, Anda pun sebagai seorang tenaga penjual, pemasaran, dan lain sebagainya, kita mulai bekerja dengan cara seperti itu. Bisa jadi Anda lihat kembali list database Anda lihat kembali klien-klien Anda, di mana Anda punya mhm, hubungan atau chemistry yang baik. Nah, mulai dari situ. Nah, itu. Kalau kita ngomong dari sisi dari sisi saya seperti begitu. Nah, kalau kita ngomong toko yang kedua, kalau toko yang kedua istri saya kebetulan mhm, seorang dokter. Nah, jadi sama, intinya ketika kita mau menambah omset kita mau menambah income kita,
Sama seperti kita tarik benang merah dari yang sudah dikatakan oleh Mbak Lucy di sesi pertama pertemuan kita minggu lalu, bahwa kalau kita mau menjual sesuatu, cari tahu sebenarnya kita kebutuhan orang apa, kebutuhan masyarakat apa, kebutuhan prospek apa. Nah, kita bekerja dari situ. Nah, jadi salah satunya istri saya adalah seorang dokter dan kebetulan punya akses, punya channel kepada teman-temannya yang ada di rumah sakit, tenaga medis, tenaga kesehatan. Nah, jadi mulainya dari situ. Nah, dan istri membantu mendistribusikan alat pelindung diri. Nah, jadi dari situ juga mendapatkan income. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ide-ide yang bisa kita lakukan, Mbak Lucy, supaya kita bisa menambah income kita di saat-saat seperti ini. Yang paling penting adalah mindset-nya dulu, pola pikirnya, dari situ kita tidak menyerah, kita proaktif, kita lihat identifikasi kebutuhannya orang apa, nah kita mulai bekerja dari situ. Itu kira-kira Mbak Lucy. Itu ya, dulu Pak. kita ngomong dari menambah income ya. Ya, ya. Itu Mbak Lucy. Menarik. Aku nambahin ya pengalamanku Ya, ya, buat ya, emak-emak nih Lucy. yang lagi sekarang ada Tari nih. Hai Tari, halo. Di Jakarta atau lagi di mana nih? Tari juga beredar terus biasanya. Oh, Mudah-mudahan oke. sih di Jakarta ya. Iya. Nah, teman-teman, kalau dari saya, pengalaman saya sebagai juga pekerja lepas gitu ya, yang memang tidak mendapatkan gaji bulanan, sehingga memang harus pandai putar otak kalau bahasanya Pak Putra ya, Pak Putra ya. Ya. Gimana putar otak untuk bisa dapetin dana yang cukup untuk sehari-hari itu dulu deh gitu kan. Hai Mbak Ah. Ike, nih Mbak Ike juga bermasalah. Nah, apa yang saya lakukan, saya selalu suka sama fakta nih ya Pak gitu. Karena gini, saat kita merasa tidak nyaman, Tari lagi di Pangkal Pinang, jauh ya, Tari nggak bisa, iya, biasanya kita suka cari-cari waktu sama Tari. Nah, jadi balik lagi teman-teman, kalau gini, tadi manusia tuh sangat-sangat betul, sangat-sangat dipengaruhi oleh perasaannya. Jadi pada saat kita dipengaruhi oleh perasaan kita, maka sebenarnya kita tidak bisa berpikir dengan tepat gitu. Nah, oleh karena itu perlu sekali kita memahami bagaimana kita melihatnya secara lebih objektif gitu, supaya tidak tenggelam dalam perasaan kita dan akhirnya dipengaruhi oleh perasaan kita dan kita tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Cari faktanya dulu kalau saya. Jadi kan gini, contoh deh kalau gini, semua orang kayaknya nggak suka sama saya gitu. Itu kan perasaan yang bikin kita jadi down. Tapi kalau kita lihat apakah betul semua orang gitu ya? Jangan-jangan cuma satu atau dua orang gitu ya. Apa tuh yang sebenarnya terjadi? Nah, sama dengan keuangan. Selalu kita bilang gini, aduh saya nggak punya uang gitu, nggak cukup, aduh bagaimana nih keuangan saya nggak cukup gitu ya, apa yang bisa saya lakukan. Nah, itu perasaannya udah tertekan dulu. Maka mari seperti tadi, yuk kita lihat apa betul nggak cukup, apa betul nggak punya uang gitu. Nah, yang saya lakukan dengan suami saya berdua adalah kita betul-betul buka faktanya apa. Setiap bulan kita tuh keluar uang buat parkir, buat ngopi, buat entertainment. Ya, seminggu atau 2 minggu sekali kita nonton bioskop. Bensin keluar, ada biaya transport. Setelah kita petakan, hal-hal seperti itu ternyata tidak terpakai di zaman isolasi ini kan, di era isolasi. Kemudian kita lihat berapa sebetulnya jumlah dari uang yang selama ini kita pakai untuk hal-hal tersebut. Dan kalau setelah kita lihat ternyata cukup besar loh. Cukup besar untuk parkir, ngopi, nonton, makan di luar, bensin, transport, itu besar. Jadi sebetulnya itu adalah pencerahan buat kami berdua yang membuat kami berpikir sebenarnya kita bukannya nggak punya uang gitu. Uang yang selama ini kita pakai seperti itu ada dalam tabungan kita. Gitu. Nah, bagaimana kalau itu yang akhirnya kita pergunakan? Itu yang kami lakukan. Kemudian mungkin sharing kepada teman-teman apa yang bisa dilakukan untuk dapat uang cepat gitu ya. Jadi kan udah tahu deh, ternyata ada hal yang bisa kita save gitu kan ya. Ada hal yang bisa kita save. Nah, uang Mbak Lucy, tersebut bisa kita sebentar. simpan. Yes? Kebetulan ada Mas Prasetya Brata. Brata, Mas. Iya. Ya. Ini kalau tidak salah Ini, salah seorang senior HR ya. iya, waduh, ini guru saya ini Pak Brata ini.
Nanti ya, ya. kakak-kakak nyanyi, Pak. Seorang trainer yang pandai bernyanyi, sangat kreatif. Ya. Ini Pak Braga. Dan dengan Nah, neurosemantik. neurosemantik. Ya, menarik Ya, ya, menarik. ya, Neurosemantik. ya, Ada Mbak ya. Ike juga. Mbak Ike juga trainer loh. Hari ini kita Ah, banyak trainer yang masuk nih. Banyak teman-teman trainer nih. Nanti silakan tambah di komen Pak. Kalau Bu, kalau misalnya ada ide-ide, bisa membantu kita satu sama lain. Tadi itu petain ya, nomor satu petain dulu. Kalau saya petain dulu, lihat sebetulnya kita bukannya nggak punya uang kok. Jangan-jangan ada uang yang selama ini kita pakai untuk hal yang lain. Nah, hai Pak Brata. Kemudian yang kedua, contoh ya, contoh langsung deh teman-teman ya. Saya tuh ya, sangat kagum sama orang-orang yang akhirnya berhasil putar otak dan bukan hanya berhasil putar otak, tapi mau melakukan apa saja dengan resiko yang sudah mereka pikirkan sehingga bisa dapat uang cepat. Contoh ya, contoh ada seorang karyawan di tempat saya tinggal. Saya tinggal di apartemen di salah satu lantai tempat saya tinggal. Ini ada seorang karyawan yang selama ini bekerja, kemudian dia nggak punya penghasilan sekarang karena tempat dia bekerja tutup lah ya, gitu ya, karena dia kerja di restoran. Lantas yang dia lakukan adalah dia kontak kita satu sama lain dan bertanya apa yang bisa dibantu dari sisi dia bisa pergi kemanapun untuk membantu kita, entah mengirimkan kayak GoSend lah ya, GoSend, Gojek, GoFood ya, itu yang dia lakukan. Itu dia tahu resikonya dan dia ambil resiko itu dengan hati-hati, tapi terus dia dapat uang langsung. Lumayan ya, loh buat dia. ya. Itu satu. Jadi berubah dari karyawan rumah makan menjadi pengantar lah ya, pengantar atau pembeli seperti GoSend atau GoFood. Yang kedua adalah ini ada beberapa pengusaha di tempat saya bekerja, di tempat saya tinggal, yang juga nggak bisa jualan produknya sekarang karena situasinya udah nggak enak, udah nggak cocok buat dia. Bisnisnya tidak berjalan. Menarik loh. Salah satu orang yang tadinya jualan bahan pangan ya, terus akhirnya dia menawarkan sesuatu yang dibutuhkan oleh kita dan menarik begini. Kan teman-teman butuh roti ya, ke supermarket susah ya gitu. Akhirnya dia kumpulkan teman-teman seapartemen yang perlu sari roti karena dia punya channel ke sana. Tiap hari kan ada tuh orang yang minta beliin roti sama dia langsung dari tempatnya dan fresh gitu kan. Itu yang dia lakukan. Kemudian ada teman saya tadinya dia punya travel agent. Travel agent itu kan saat ini turun sekali ya. Yang dia lakukan adalah dia merasa sangat perlu untuk sehat, maka dia beli produk-produk vitamin yang akhirnya dia jual kepada teman-temannya. Dan itu sangat berhasil kalau yang travel agent ini untuk jual produk-produk vitamin. Kemudian yang menarik lagi ada teman saya florist. Florist itu apa sih? Bunga ya. Zaman sekarang Ya, juga nggak terlalu bisa, di situasi sekarang bunga nggak terlalu bisa jalan kan. Dia switch ke makanan gitu ya. Jadi dia jual makanan. Dan yang menarik adalah makanannya nggak biasa, bukan makanan yang langsung dimakan, tapi makanan yang bisa ditaruh di freezer untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga pada saat kita mau kita bisa mengolahnya sendiri. Itu menarik. Jadi teman-teman, saya percaya nggak ada tuh orang yang nggak bisa makan kalau mereka mau berusaha dan melakukan apapun, putar otak ya Pak ya, untuk mencari jalan. ya. Sedikit lagi ya, aku sharing ya Pak ya. Ya, habis Mbak Lucy, aku nambahin ya, ada beberapa ide-ide yang mungkin boleh jadi inspirasi buat Atau teman-teman sama tentang aja apa Pak, yang sekarang. dilakukan. Ya. Oh, oke. Sekarang Baik. langsung Pak, idenya apa nih? Ya, jadi ini belajar dari beberapa teman apa yang mereka lakukan menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Jadi salah satu contoh itu seperti yang Mbak Lucy sampaikan tadi, IO, event organizer, travel, hotel, pariwisata, itu adalah yang paling terkena dampak parah saat ini. Restoran, Pak. Iya, restoran. Nah, jadi teman-teman yang di IO, kebetulan dia seorang IO terkenal, jadi kalau sebelum kejadian seperti saat ini, itu sebulan itu bisa 15-20 event setiap bulan. Nah, di kondisi seperti begini yang terjadi adalah event-event pada di-cancel semua. Nah, apa yang dilakukan? Jadi yang dilakukan pertama kebetulan
dia punya usaha salon. Nah, jadi jalan salonnya. Tapi begitu pembatasan PPSB diberlakukan, salonnya ini disuruh tutup. Nah, apa yang dia lakukan? Kebetulan beliau ini ahli masak. Nah, jadi beliau memasak dan kebetulan dicoba dijual di depan rukonya ketika menjelang orang untuk berbuka. Nah, apa yang terjadi? Oh, ternyata laris. Nah, jadi akhirnya beliau itu bisa menghidupi timnya, anggotanya dengan berjualan masakannya tersebut. Itu salah satu contoh. Jadi shifting, switching, melakukan biasanya IO ketemu orang meeting, nah sekarang mau tidak mau harus memasak. Itu satu. Iya. Kemudian yang kedua, sama seperti tadi, resto, rumah makan. Nah, salah satu waktu kemarin ini ada sempat ngobrol dengan teman-teman di industri rumah makan, dan beliau berbagi tips bahwa memang sekarang untuk rumah makan harus tutup, tapi mereka masih melayani yang namanya layanan antar atau take away. Nah, jadi orang datang tinggal ngambil atau layanan antar. Nah, jadi yang dia lakukan adalah dia mengubah model bisnisnya. Salah satu adalah seperti tadi yang Mbak Lucy katakan, kalau biasanya dia jual saat itu, hidang tersedia saat itu, nah sekarang dia mengemas, dia buat paket, jadi dalam bentuk siap saji. Nah, jadi masih bisa dimasukkan di kulkas, dan beberapa hari kemudian dikonsumsi. Ya, atau setengah matang, nanti orang beli, nanti tinggal dipanaskan kembali di rumah, menggunakan microwave atau digoreng kembali. Nah, itu salah satu contoh bagaimana caranya orang-orang punya inisiatif, daya juang yang kuat, berusaha supaya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, ini salah satu contoh yang menarik juga, bahwa ternyata banyak yang bisa dilakukan. Teman di Jogja, kebetulan teman-teman kuliah, teman SMA yang ada di Jogja, nah kebetulan banyak ada peternak ayam di daerah Jogja tersebut yang kesulitan untuk menjual ayamnya tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh teman saya, dia mengkoordinir beberapa orang teman, jadi mencoba memasarkan lewat WA. Dan ternyata WA ini viral. Dan ketika viral, akhirnya dia keteteran bagaimana harus mendistribusi, bagaimana harus memotong ayam, bagaimana mengepak dan mengemas ayam tersebut untuk diantarkan. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, sama seperti tadi prinsipnya yang pengantaran roti. Nah, yuk ayo kita koordinir untuk satu apartemen ini yang mau butuh roti. Ya udah kita list aja, kebetulan punya akses, nanti setiap pagi tinggal di drop. Nah, hal seperti itu kan yang Mbak Lucy sampaikan tadi, ini adalah banyak sekali ide-ide yang bisa kita lakukan tanpa harus berhenti untuk produktif dan efektif. Teman di hotel, Iya. teman di hotel sekarang banyak yang mengatakan ya hotel tingkat hunian menurun sekali. Nah, tetapi ada teman di hotel yang mengatakan, oh nggak apa-apa Pak, karena tingkat hunian menurun, kita coba utilisasi bagian kitchen. Nah, jadi akhirnya apa? Bagian kitchen-nya ini bisa melakukan catering ataupun bahkan untuk melayani konsumsi masyarakat-masyarakat atau komunitas di sekitar hotel tersebut berada. Nah, ini kan banyak sekali ide-ide Mbak Lucy yang bagaimana caranya supaya kita bisa tetap produktif dan efektif. Itu Mbak Iya. Lucy. Iya. Ya. Thank you Pak Putra, luar biasa ya. Jadi Ya. balik lagi salut gitu ya buat teman-teman yang bisa survive di situasi sekarang. Tidak hanya survive, bahkan mungkin menemukan berbagai macam hal yang tidak terpikirkan selama ini. Dan bisa jadi menjadi sebuah karir baru pada saat COVID ini selesai gitu ya Pak Putra ya. Betul sekali. Ya. Saya mau share sedikit nih Pak Putra. Tadi malam baru lakukan sebuah coaching proses gitu ya. Iya. Jadi menarik ngobrol sama coach saya gitu. Saya itu selalu percaya, saya adalah seorang coach yang selalu percaya kalau kita melakukan sesuatu sangat baik kalau tetap fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Ya, sebisa-bisanya deh ya. Kecuali dalam keadaan yang sangat sangat terpaksa gitu, kita harus banting setir lakukan sesuatu yang berbeda. Tapi mungkin kasih target temporary berapa lama nih gitu akan banting setir, dan jangan lupa kembali on track kepada tujuan. Nah, sedikit sharing nih teman-teman buat yang lagi mau putar otak gitu ya, mau putar otak nyari apa yang bisa dilakuin. Ya, kemarin malam ada seorang coaching-nya saya yang juga sama, bingung banget. Sebetulnya apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Kebetulan dia adalah seorang pembicara lah ya, pembicara. Gitu. Terus apalagi yang bisa saya lakukan, dan dia nggak
nggak punya penghasilan tetap gitu. Saat ini lagi punya kebutuhan finansial lah. Yang menarik adalah kemudian muncul ide-ide yang tadi mau jual makanan, dia suka kopi, dia mau jual kopi dan sebagainya dan sebagainya. Saya kemudian mengajak dia untuk berpikir lagi dan memetakan sebetulnya apa yang bisa dia lakukan. Singkat cerita, dikembalikan lagi lah kepada sebetulnya tujuannya dia tuh apa sih yang menjadi tujuan hidupnya dia selama ini. Waktu itu dia berhenti bekerja, beberapa saat yang lalu dia berhenti bekerja untuk menjadi pembicara. Apa sih yang dia cari dari keinginan jadi pembicara? Setelah digali sampailah gitu ya, dan kemudian oke, taruh itu dulu, ingat-ingat tujuannya Anda jadi pembicara ya gitu ya, ingat-ingat tujuannya waktu itu Anda berhenti bekerja untuk apa ya gitu. Oke, sudah, kemudian yuk kita petakan sebetulnya apa sih yang menjadi kelebihan atau strength dia. Setelah dipetakan menarik loh Pak, ternyata strength-nya banyak banget gitu. Yeah. Kreativitas, dah macam-macam deh. Dia sangat kreatif, mampu melakukan hal-hal yang zaman modern sekarang, digital things itu. Banyak yang dia lakukan. Terus setelah dipetain, yang menarik Pak, saya kemudian menanyakan sama dia, oke, dari semua strength ini, mana sih yang bisa membantu Anda untuk mencapai tujuan Anda yang tadi, yang jadi mimpinya selama ini. Dikerucutkan lagi. Setelah itu, kita balikin. Kalau gitu, apa yang bisa dikerjakan sekarang? Gitu. Apakah jual kopi atau jual makanan packingan? Dia waktu itu berpikir jual kopi dan menjual makanan packing. Menjual makanan packing dan jual kopi itu menjadi sebuah pilihan yang tepat, atau sebenarnya ada pilihan yang lain yang mendekatkan dia dengan tujuannya, bahkan di situasi yang sulit sekarang. Menarik, Pak. Dari pembicaraan tadi malam, ini teman-teman kalau yang lagi juga putar otak nih, gimana cara dapat uang gitu ya. Ternyata setelah dipetakan, dia menemukan 6 cara, 6 bukan hanya cara, 6 rencana kecil gitu ya. 6 rencana kecil yang bisa dilakukan, dan keenam-enamnya adalah langkah yang mendekatkan dia sebetulnya mencapai tujuannya dia. Jadi alih-alih menjadi penjual makanan atau alih-alih menjadi penjual minuman kopi, dia memutuskan untuk melakukan 6 hal yang sebetulnya akan membuka peluang dia jauh lebih sukses menjadi seorang pembicara pada saat COVID ini selesai. Luar biasa kan Pak? Gitu. Yeah. Jadi penyadaran tadi malam adalah, satu, dalam situasi krisis pun jangan lupa sama life purpose kita tuh apa, tujuan kita tuh apa, jangan lupa gitu. Kalau perlu dibelokkan sedikit nggak apa-apa, kalau keadaannya memang tidak memungkinkan, tapi bikin target berapa lama mau belok dan kapan mau balik, sambil kemudian dipikirkan apa sih yang menjadi kekuatan-kekuatan kita gitu. Selama ini strength kita tuh apa, dan ketika sudah dipetakan strength-nya kita, mana strength yang betul-betul bisa mendekatkan kita kepada tujuan kita, dan apa kira-kira aktivitas yang bisa kita lakukan untuk membuat kita mendekati tujuan kita. Ternyata ada, nggak mungkin nggak ada, ternyata ada, dan mulailah dari situ. Bisa mendapatkan uang secara cepat, ternyata bisa juga gitu. Ternyata bisa juga. Kemarin yang awalnya pikir, tapi itu kan lama Mbak persiapannya, belum ini, belum bangun network, lalalili. Lama. Setelah betul-betul dipetakan, ternyata bisa. Dia bahkan bisa mendapatkan uang di bulan ini sekian amount gitu ya. Dan bulan depannya sebetulnya udah double. Jadi di bulan Juni sebetulnya, dari obrolan tadi malam, menarik sekali. Di bulan Juni dia sudah bisa mendapatkan uang yang double income dari bulan Mei. Kan gitu, luar biasa kalau menurut. Betul. Jadi teman-teman, kalau buat saya, kata-kata Pak Putra tadi luar biasa. Nomor 1, putar otak. Namun putar otaknya dengan cantik ya, dengan strategis, dengan cerdas gitu ya. Betul. Jangan hanya putar otak, tapi putar otak yang fokus kepada tujuan kita, putar otak yang fokus kepada yang menjadi strength-nya kita. Pasti banget teman-teman dapat jalan. Pasti banget teman-teman dapat jalan untuk dapat uang cepat. Nggak cuma itu, ternyata teman-teman dalam prosesnya juga dapetin berbagai macam ide untuk mendekatkan diri teman-teman kepada tujuan teman-teman. Itu kalau contoh kemarin. Jadi Mbak Lucy, kalau teman-teman yang
penyadaran untuk dibantu mencapai goalnya, nah itu boleh hubungi Mbak Lucy ya untuk melakukan proses coaching nih. Oh iya, terima kasih Pak Putra. Langsung dijual gitu ya. Ya. Tapi menarik loh teman-teman. Kadang-kadang kita ini balik lagi ke soal perasaan ya. Buat para trainer yang Ya. hadir, saya lihat namanya luar biasa. Banyak sekali trainer-trainer Ada yang hadir. ada Buat Mbak para Fiona trainer yang ya. hadir, Ada Mbak saya Fiona sapa dulu senior boleh? ya. Ya, hai Mbak Fiona. Iya nih, aduh ada Mbak Vi ini jagoannya untuk apa mengolah diri nih, Mbak Iya. Fiona. Iya. Nah, jadi teman-teman balik lagi ingat manusia sangat mudah tenggelam dalam perasaannya. Pada saat teman-teman tenggelam dalam perasaan teman-teman yang tidak tidak positif gitu dalam perasaan yang tenggelam dalam perasaan yang tidak positif, maka sebetulnya teman-teman nggak bisa putar otak dengan cerdas. Itu yang perlu dulu ditangani ya. Jadi kelola dulu perasaannya. Paling gampang ngelola perasaan itu adalah ngeliat fakta. Bener nggak faktanya gitu? Bener nggak faktanya seperti yang kita rasain gitu? Kalau ternyata enggak, apa sih yang sebetulnya terjadi? Ya, seringkali setelah lebih bisa keluar dari perasaan kita yang negatif, kita ternyata bisa berpikir dengan cerdas. Ya, kayaknya gitu yang terjadi dengan koci-koci saya ya. Gitu Iya, yang terjadi. Mbak Lucy ini nyambung yang poinnya, nyambung pembicaraan kita dari minggu lalu sampai sekarang, ternyata tetap ada benang merah berkaitan dengan pikiran dan perasaan. Nah, jadi ketika Mbak Lucy mengatakan, kan iya, jadi kan sama, orang benarkah begitu, jadi masih yang tips dari Mbak Lucy yang ada 2 itu, apakah benar begitu? Nah, itu kan kita lakukan itu untuk supaya kita bisa mendapatkan fakta. Ya, apakah benar begitu? Iya. Nah, ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, nah itu membantu kita untuk kembali berpikir secara kritis supaya untuk menemukan fakta apakah memang benar seperti itu atau tidak. Ya, itu ya Mbak Lucy. Iya, Pak Putra minta tolong boleh 5 menit sebelum jam 11 ya, berarti 11 lewat. Tadi kita mulai jam 10 lewat 5 ya, berarti 5 menit pada saat jam 11 tepat, Pak Putra boleh ngingetin kita supaya kita bisa stop, jangan sampai putus kayak kemarin saking semangatnya sampai putus. Iya. Iya, kita masih ada sekitar 20 menit, Mbak Lucy. Iya. Oke. Silakan Pak Putra tadi kalau ingat lagi obrolan kita, yang pertama tuh kan tadi putar otak. Nah, terus yang kedua kita ngobrolin gimana nih mengelola dengan bijak gitu kan. Iya nggak Pak Putra? Nah, betul. Mbak Lucy, jadi poin yang kedua itu adalah bagaimana mengelola keuangan kita secara bijak. Jadi kalau teman-teman mungkin ada baca berita yang viral di luar sana, orang dengan penghasilan sekian puluh juta, tapi ternyata dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ketika dia dirumahkan, ternyata dia tidak mampu untuk mengontrol atau mengelola keuangannya. Bahkan sampai harus menunggak dan lain sebagainya. Nah, jadi penting juga bahwa memang penting bahwa pintar cari uang itu penting. Tetapi jangan lupa bagaimana cara kita mengelola uang. Semua dari kita bisa mencari uang. Tapi bagaimana mengalokasikan atau mengelola uang itu salah satu faktor penting juga sehingga kita tetap bisa survive. Ya. Nah, jadi ini beberapa tips selama ini yang sudah saya lakukan. Jadi yang saya lakukan adalah saya bagi pos-pos pengeluaran itu ke dalam beberapa pos. Jadi mungkin bagi saya, mungkin bagi Mbak Lucy, ketika kita sudah disiplin dan kita konsisten melakukan ini, di masa-masa situasi atau kondisi sulit seperti begini, kita masih punya dana cadangan atau kita masih punya dana darurat yang kita bisa pakai untuk paling tidak sebulan 2 bulan ke depan bisa bertahan hidup, sambil setelah itu kita mikir apa sih yang perlu kita lakukan, mencari strategi dan lain sebagainya. Karena balik lagi ke masalah perasaan, jadi ketika kita merasa gundah, kecewa, emosi, bingung, stres, depresi, akhirnya apa? Pikiran kita tidak mampu berpikir jernih. Ya. Dan balik-balik lagi ya masalahnya isunya adalah tidak punya keuangan yang cukup. Nah, jadi mungkin beberapa tips berikut ini bisa bantu teman-teman supaya bagaimana nantinya ketika pandemi ini berakhir, ketika teman-teman menerima penghasilan, mendapatkan income, dan lain sebagainya, teman-teman bisa mulai disiplin dan konsisten untuk mengalokasikan pengeluaran teman-teman ke dalam pos-pos berikut. Nah, jadi Mbak Lucy dan teman-teman semua, ini ada 4 pos. Ada 4 pos yang selalu ketika saya mendapatkan income, selalu saya bagi ke dalam 4 pos ini. Nah, pos yang pertama itu kita kenal dengan pos biaya hidup. Pos biaya hidup ini yang paling besar memang. Itu
itu biayanya besarnya itu bisa 40-50% dari income yang kita dapatkan. Jadi katakanlah, kalau misalnya income kita UMR 4 juta, nah berarti separuhnya, 2 juta ini adalah yang kita pakai untuk biaya hidup kita. Kita alokasikan itu. Jadi misalnya contoh untuk makan sehari-hari, untuk belanja, untuk biaya sekolah anak-anak, untuk transportasi, untuk air, untuk listrik. Nah, ini yang kita alokasikan di situ, karena memang porsinya yang paling besar. Oke, nah kita masih punya, kalau kita punya 50% untuk di pos biaya hidup, berarti kita masih punya 50% sisanya. Nah, 50% sisanya ini untuk apa? Nah, dari 50% sisanya, kita bisa bagi. Kita bisa bagi satu misalnya untuk pos tagihan. Pos tagihan ini misalnya kalau kita mau cicil kendaraan, kalau kita mau cicil untuk rumah, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita punya aset, nah itu bisa kita berdayakan atau bergunakan lagi. Misalnya kalau dari 2 juta, 4 juta tadi, ya berarti maksimal 30% kita alokasikan untuk di pos tagihan. Nah, misalnya, jadi berarti kalau 30% dari 4 juta, 1.200.000. 1 juta sampai 1.200.000 kita alokasikan. Tiap bulan bayar cicilan, supaya kita bisa punya aset. Ya. Kemudian, jadi kita 30% itu maksimal untuk pos tagihan. Kita masih punya 20%. Nah, 20% ini untuk apa? 20% ini saya bagi lagi jadi dua. 10% adalah untuk dana investasi atau tabungan. Nah, jadi 10% saya pakai untuk itu. Bisa alokasikan untuk apa? 10% ini bisa saya alokasikan untuk saya beli buku, untuk saya ikuti seminar, dan lain sebagainya. Saya tabung untuk mengikuti hal-hal seperti itu. Untuk investasi atau tabungan bisa buat apa lagi? Bisa untuk dana suatu saat kelak. Investasi atau tabungan ini bisa untuk apa? Bisa untuk modal usaha, bisa untuk hari tua, bisa juga untuk misalnya satu saat saya mau pakai kalau investasi atau tabungan ini sekali-sekali kalau saya berhasil dalam 1 tahun saya bisa menabung sekian, saya pakai untuk bersenang-senang, misalnya untuk berlibur. Nah, itu bisa dipakai untuk itu. 10%. Nah, sisanya 10% yang terakhir itu saya pakai untuk dana sosial atau darurat untuk kondisi seperti saat ini. Jadi kalau misalnya punya 4 juta, ya berarti 10% 400.000. Itu saya harus rutin paksakan diri tabung terus tiap bulan supaya bisa dipakai untuk saat-saat seperti begini. Nah, dana darurat itu bisa dipakai buat apa? Misalnya contoh untuk kalau ada kita bersosialisasi, teman ulang tahun, nah, atau teman merit. Nah, ya udah dari dana sosial atau darurat tersebut. Kemudian contoh misalnya emergency, anak sakit. Anak sakit bisa dari asuransi tadi, bisa dari apa namanya, atau dana kedukaan, nah, bisa saya pakai dari dana sosial atau darurat ini. Kemudian misalnya untuk amal, nah, bisa pakai. Rumah rusak, kendaraan rusak, nah, bisa dipakai dari dana sosial atau dana darurat ini. Nah itu, kira-kira bagaimana caranya, Mbak Lucy, semoga bisa membantu untuk teman-teman yang ada di sini, nanti setelah kita mendapatkan kembali income kita, atau mulai saat ini, ketika kita mendapatkan income, nah silakan, kita disiplin untuk membagi ke dalam pos-pos tersebut, supaya sewaktu-waktu memang kita butuhkan, memang bisa kita pakai. Kira-kira begitu, Mbak Lucy. Jadi Thank ada you 4 Pak Putra, luar biasa ya. ya. Langsung dapat nih teman-teman tipsnya ya. Nih Ya. kata kuncinya itu disiplin. Iya. Menarik, menarik juga untuk mikirin ya Pak ya. Sebetulnya Ah, ada seorang teman saya pernah bilang gini sama saya. Kalau nggak ya. kepleset, kejeduk kepalanya, nggak ngerasa sakit, kita ngejadinya nggak hati-hati. Kata teman saya Iya, begitu benar. tuh waktu itu. Terus Betul, saya betul. ketawa aja. Oh gitu Ah, ya, gitu. Emang harus ah, kepleset dulu gitu. Nah, ya. terus ternyata bener juga gitu. Contoh-contoh nyata Lucy deh, Pak Putra. Bicara soal disiplin ya. Iya, Tadi iya. teman-teman Pak Putra udah kasih tahu pos-posnya kayak apa. Hmm, Tapi teman-teman kalau nggak disiplin sama aja bohong gitu. ya. Jadi teman-teman harus betul-betul bisa disiplin. Contoh Lucy balik lagi, Lucy deh. Hmm, Saya itu udah ingetin sama suami saya berkali-kali, terus kalau ada pengeluaran, tolong dicatat, dicatat deh pengeluaran tiap hari, sekecil apapun dicatat. betul. Bayar parkir berapa, naik gokar berapa, Hmm, beli snack berapa, catet. Terus kayak gitu hmm, nanti kita bisa analisa. Nggak pernah saya jalani. hmm. Karena buat saya ribet ya, ribet. Ternyata loh teman-teman, Hmm, catatan itu jadi harta karun yang luar biasa pada saat kejadian
seperti sekarang, di mana kita sangat membutuhkan menganalisa kemampuan finansial kita di COVID ini, gitu, di situasi COVID ini. Iya. Itu jadi Iya. harta karun yang luar biasa. Nah, karena jadi kita tahu persis sebetulnya selama ini kita mengelola keuangannya seperti apa, pos-pos mana yang harus diperbaiki gitu kan, supaya kita bisa survive. Iya. Nah, kalau saya sebagai seorang coach sangat-sangat tertarik untuk memahami apa yang bisa kita lakukan lebih baik setelah ini gitu kan. Kalau Iya. tadi kita sudah tahu bahwa sekarang kita punya kesulitan keuangan, dan nomor satu adalah menganalisa kan Pak, sebetulnya apa yang selama ini kita lakukan. Apakah yang selama ini kita lakukan itu sudah tepat atau belum gitu. Kalau ternyata belum, pertanyaannya adalah what next kan? Apa yang bisa kita lakukan lebih baik. Jadi teman-teman, buat saya sebagai seorang Lucy nih, yang akan saya lakukan lebih baik di kemudian hari adalah mencatat apapun yang menjadi pengeluaran saya. Karena setelah itu saya bisa tahu apakah betul 50% dari penghasilan saya itu buat biaya hidup. Apakah betul ada 10%-nya untuk investasi? Apakah betul ada 10%-nya untuk dana cadangan? Jangan-jangan enggak. Nah, itu yang akan saya lakukan lebih baik. Nah, buat teman-teman, itu juga kita ingin ingatkan ya, apa yang teman-teman bisa lakukan lebih baik ketika teman-teman mau melihat apa yang akan teman-teman lakukan setelah situasi COVID ini selesai. Pak Putra, kayak apa sih yang bisa kita lakukan kalau kayak gini ya? Pasrah aja ya, teman-teman ya. Ya, Pak Putranya left. Ya sudah, kalau Pak Putranya left, kita tunggu dia masuk lagi. Baik, teman-teman. Ini ada satu trainer lagi yang masuk nih. Luar biasa Pak Hengki. Hai Pak Hengki, apa kabar nih Pak? Gitu. Nah, Pak Putra masuk lagi ya. Ini barusan sinyal. Jadi teman-teman mereview tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Putra, jangan lupa untuk membuat kita lebih stabil secara finansial, teman-teman review lagi selama ini apakah teman-teman sudah 50% saja menyisihkan untuk biaya hidup, 30% untuk tagihan-tagihan, 10% untuk tabungan dan investasi, 10%-nya lagi untuk dana darurat. Itu yang perlu teman-teman analisa. Dan di saat sekarang kita punya waktu untuk bisa menjadi lebih baik, mungkin kita bisa sorry sambil baca komen, mungkin kita bisa menganalisa apa yang sudah kita lakukan dan kemudian membuat rencana bagaimana kita bisa melakukan dengan lebih baik kemudian hari. Itu tadi dari Pak Putra yang teman-teman bisa ikuti gitu ya, bagaimana mengatur pos-pos itu. Kemudian saya juga mengulang lagi apa yang tadi saya sampaikan, sambil kita mencoba untuk survive di situasi ini dari sisi keuangan, jangan lupa teman-teman juga mengingat kembali apa sih yang menjadi tujuan hidup dari teman-teman, apa yang menjadi goals besarnya dari teman-teman, target besarnya yang teman-teman ingin capai. Nah, dari situ kemudian teman-teman petakan apa sih yang menjadi kelebihan-kelebihan saya, apa yang bisa saya pakai di saat sekarang untuk membuat saya bisa mendapatkan penghasilan lebih baik gitu kan, dan kaitkan dengan tujuan kita. Cobalah cari berbagai macam cara untuk tetap bisa survive menggunakan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan kita dan mendekatkan kita kepada tujuannya kita. Itu yang teman-teman bisa lakukan. Saya coba untuk Pak Putra. Kalau saya nggak tahu, kalau sebentar ya. Tadi ada Pak Putra udah dapat my request. Coba add lagi Pak, sekali lagi. Ray, hai Pak Putra, tadi ada Ray mau join untuk ngobrol. Tapi kayaknya waktunya 10 menit lagi, mungkin di next time kita bisa ngobrol, Ray, ya. Kita bikin IG live dengan Ray. Ray ini adalah seorang sahabat saya, Ray Gani, yang juga sudah mengambil keputusan besar dalam hidupnya untuk mencapai tujuan atau target besar di hidupnya dia. Menarik untuk ngobrol sama dia, bagaimana nanti tahu apa yang dia lakukan untuk tetap survive dan bukan hanya survive tapi juga fokus kepada tujuan besar dari hidupnya dia. Itu menarik.
Ya, kita sempat ngobrol beberapa hari yang lalu dengan Ray. Saya sempat ngobrol beberapa hari yang lalu dengan Ray dan menarik untuk tahu apa yang bisa kita lakukan lebih baik ke depan. Siap ya Ray ya? Asik. Cakep deh. Nanti kita Siap. bisa lakukan. Salam kenal, Ray. Ray, ini Pak Putra loh. Kalau udah ketemu Pak Putra sekali, pokoknya pasti banyak tips-tipsnya untuk bisa lebih berdaya dalam hidup. Cakep deh kalau ngobrol sama Pak Putra. Gitu teman-teman. Tadi aku udah itu Pak, udah summary-in apa yang Pak Ya, Putra sharingkan tentang post. Terus tadi aku juga ngingetin tujuan, strength kita, serta tetap planning what can we do better after this. ya, Kalau dari sisi keuangan adalah tabungan, ya tadi catatan-catatan, kemudian mereview post-postnya kita. Itu yang ya. bisa dilakukan. Ada satu hal yang mungkin menarik dilakukan oleh suami saya. Dia itu suka ngegulungin uang, Pak. Ngegulungin uang. Ya, Kemudian gulungan uang itu sama dia dicemplungin ke celengan gitu. Celengan-celengan. ya, Di rumah tuh ada ya, beberapa celengan. ya, Tidak cuma satu, ada beberapa celengan di beberapa tempat. Itu suka saya ya, ketawain dulu. ya. Ini apa-apaan sih gitu. Tapi menarik loh Pak, ternyata itu yang menyelamatkan kita sekarang gitu. Dimana ternyata uang tabungan dari celengan-celengan itu betul-betul berasa banget gunanya. Dan kedepannya saya pun kalau bicara what can I do better next gitu adalah saya akan lakukan hal yang sama. Saya tetap punya Ya. pos-pos tabungan yang macam-macam di bank. Kalau di bank kan kelihatan ya. Kalau kelihatan suka Iya, gampang pengen ditarik tuh, ya. iya, Tapi kalau di iya, celengan nggak kelihatan dan nggak bisa dibuka gitu. Tunggu sampai akhir tahun baru bisa dibuka. Itu yang benar. menarik. Ya. Ya, Itu jangan-jangan di celengannya itu ada tulisan pos-pos tadi tuh. Ini dana darurat, dana sosial, dan lain sebagainya. Nah, itu jangan-jangan itu. Jadi prinsipnya sama. iya, Prinsipnya sama. Iya. prinsipnya sama. Kalau dulu idenya sih kita nyelengin itu buat jalan-jalan, Pak. Karena kalau kita selalu bilang kalau misalnya ngelihat tabungan masih ada angkanya, itu kita ngerasa tenang. Jadi kadang-kadang kita suka tarik-tarik aja tuh dari tabungan. Tapi kalau celengan Ya, nggak bisa begitu aja. Nah, dulu kita ya, pakai buat jalan-jalan. Tapi ternyata ya. ya itu banyak banyak juga gunanya.